Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Ada yang absen hari ini? Ada satu, Pak. Ataya sakit. Karena hari ini ada teman kita, Taya, yang sedang sakit. Mari kita berdoa semoga Taya segera diberikan kesembuhan. Amin. Sekaligus kita berdoa semoga di dalam menuntut ilmu diberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bioteknologi, baik bioteknologi modern maupun konvensional. Nah, Bapak yakin mesti ada di antara kalian yang masih ingat apa itu bioteknologi konvensional dan bagaimana prinsipnya. Kalau ada yang bisa menyebutkan, ya, Subi silakan. Bioteknologi konvensional itu merupakan suatu teknik pemanfaatan mikroorganisme yang bisa menghasilkan barang dan jasa, Pak. Ya, bagus sekali jawaban Subi. Ada yang akan menawarkan jawaban dari Subi? Ya, Pak. Ya, silakan Istri. Hanya sekedar memanfaatkan mikroorganisme tanpa adanya manipulasi, Pak. Ya, bagus. Ada pendapat lain lagi? Ada yang berpendapat? Ya, Iqbal. Pak, setahu saya prinsip-prinsip bioteknologi konvensional tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, bersifat tradisional dan bersifat turun-temurun, Pak. Ya, itu jawaban dari Iqbal. Nah, tentunya kita ingin bahwa dari 3 jawaban tadi ada yang mencoba untuk menyimpulkan. Oke, siapa kira-kira bisa menyimpulkan? Ya, sekarang silakan. Menurut saya, bioteknologi konvensional adalah teknik yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan barang atau jasa tanpa adanya manipulasi, Pak. Iya, bagus sekali sekarang. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Setelah kita tahu tentang pengertian bioteknologi konvensional, Bapak minta sekarang sebutkan contoh-contoh produk bioteknologi konvensional. Ya, Andi silakan. Tempe, Pak. Ya, betul, tempe. Ada lagi? Ya, Kecap, Pak. kecap. Ya, betul. Ada lagi? Ya. Tapi, Pak. Ya, betul, bagus sekali ya. Jawaban kalian semua benar. Tempe, kecap, dan tape. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah merancang bahan baku atau mengidentifikasi bahan baku apa saja yang bisa digunakan untuk membuat tape. Sekaligus nanti kalian merancang proses pembuatannya. Ngomong-ngomong tentang tape, ada nggak di antara kalian yang pernah membuat tape atau bahkan mungkin telah menjadikan sebagai sebuah industri? Nah, hari ini Bapak sengaja membawakan tape untuk kalian. Di depan kalian sudah ada tape untuk kalian amati. Tapi ingat, mengamati tidak hanya menggunakan indera mata saja, tapi gunakan panca indera yang lain jika memungkinkan. Oke, silakan amati. Hai, bagaimana rasanya? Wah, rasanya manis, Pak. Manis? Iya. Manis juga? Ada yang lain? Yang ini juga manis, Pak. Pak, kok minyak saya kecut ya, Pak? Pak, Ya? kira-kira apa yang menyebabkan tapenya ada yang manis dan ada yang kecut ya, Pak? Ya, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Suci? Ya, Faru? Itu sih cuma lagi yang beda kali. Ya, bagus. Ide yang sangat bagus. Nah, karena itu sekarang kita akan membuktikan tentang jawaban dari Faru tadi. Karena itu sekarang silakan kalian duduk berkelompok, diskusikan rancangan percobaan kalian dengan menggunakan bahan baku tape yang berbeda-beda. Untuk jumlah tadinya kalian bisa membuat dengan variasi. Siap? Siap. Teman-teman, enak
Emangnya kita bikin tape dari bahan dasar apa ya? Gimana kalau kita bikin pakai wortel? Pasti unik tuh, beda. Bentar dong. Emang bisa ya wortel jadi tape? Bukannya wortel itu nggak bertepung kayak singkong? Gini. Gimana kalau kita pakai buah pisang aja? Kan pisang mengandung banyak tepung. Terus lagian juga di daerah kita tuh banyak pisangnya. Gimana nih? Pada setuju nggak kalau tape pisang? Setuju. Boleh. Fix kan ya, berarti kita tape pisang. Sip. Gak ada wortel. Ya. Yuk, apakah semua sudah menentukan bahannya masing-masing? Pak, kami dari kelompok 1 mau bikin tapenya itu dari ketan putih aja, Pak. Kalau kelompok 2 mau bikin ketan hitam, Pak. Pak, kami dari kelompok 3 mau bikin tape talas ya, Pak. Kami dari kelompok 4 memilih ubi jalar sebagai bahan tapenya, biar ada warna ungunya, Pak. Kalau kami dari kelompok 5 mau bikin inovasi baru nih, Pak. Kita mau bikin tape dari pisang. Setelah kalian menentukan bahan baku dari tape yang akan dibuat sesuai dengan pilihannya, lanjutkan dengan membuat jadwal kegiatan proyek pembuatan tape. Sekarang kita lihat bahwa hasil karya kalian, hasil rancangan percobaan kalian telah terpampang di dinding kelas kita. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi kita. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada ketan hitam, ragi dan daun pisang sebagai bahan utamanya. Kemudian ada alat-alatnya di sini, bisa dilihat sendiri. Kita dari kelompok 3 bikin dari talas. Ini ada alat dan bahannya. Ini ada cara kerjanya. Di sini juga ada jadwal proyek pembuatan tape. Hari ini kita sudah membuat rancangan percobaan, kemudian jadwalnya juga sudah ditentukan, bahkan kalian sudah presentasi. Mudah-mudahan tinggal tahap pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaannya, insya Allah kita laksanakan pada hari Sabtu di laboratorium biologi. Di mana? Laboratorium biologi. Mayang udah berapa kali ini sih? Berkali-kali, Pak. Sampai? Sampai bersih. Emang kenapa harus bersih? Saya nggak terkontaminasi waktu bikin tapenya. Oh gitu. Ceritanya gimana? Oh, kalau ini 1,5 gram. Yang itu 2 gram, Pak. Satunya? Satunya
1,5. Oke, ya silakan. Kenapa harus ditutup rapat? Oke Pak. Oh iya Pak, saya lihat agar udaranya nggak masuk Pak. Emang kenapa kalau udara masuk? Kan pasti Bapak pernah bilang kalau misalnya fermentasi anaerob itu nggak boleh terkena udara Pak. Oke, ya silakan kalau udah selesai simpannya, tempat yang rapi. Yuk. Yuk, langsungkan. Wah, nggak terasa ya sampai kita udah 3 hari. Gimana ya kira-kira? Jadinya? Ayo buka-buka sekarang. Buka, ayo. Wah, yang mana ya punya kita? Yang ini kah? Oh, bukan, deh. bukan. Kayaknya ini. Oh, iya yang ini. Nah, setelah diperam selama 3 hari, ini dia hasilnya. Kita buka ya hitungnya. 1, 2, 3. Tara. Wah. Kemarin kalian telah melaksanakan percobaan pembuatan HP di lab biologi. Bagaimana hasil percobaannya? Ya, Philip. Kami sudah menyelesaikannya Pak. Ternyata asik juga ya Pak. Ya, terima kasih Philip atas jawabannya. Ada lagi yang akan berpendapat? Ya, Suci. Wah Pak, ternyata tape itu tidak hanya terbuat dari singkong ya Pak, tetapi bisa dibuat dari bahan yang mengandung banyak zat tepungnya. Ya, kalian semuanya bagus sekali. Nah, sekarang giliran berikutnya adalah kalian silakan untuk mempresentasikan hasilnya masing-masing. Dan sekarang kita sambut presentasi dari kelompok 5. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu pembuatan tape dari bahan dasar pisang. Kan tape dari pisang tuh juga jarang kan ditemui. Nah, untuk presentasinya saya serahkan ke Doni. Ya, yang pertama alat dan bahan. Alat yang pertama adalah kompor. Terus ada saringan, ada panci, piring, baskom. Kemudian ada bahan seperti ragi, pisang, dan daun pisang. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kanda Baby. Ya, kemudian ada cara kerjanya. Yang pertama, jelas pembersihan bahan. Kemudian yang kedua, mengukus pisang. Dan yang ketiga, meniriskan dan mendinginkan. Kemudian menghaluskan ragi, lalu menabur ragi di pisang. Kemudian memasukkan pisang ke dalam panci yang sudah dibungkus daun pisang dan membiarkan fermentasi selama 2 hari dan jadilah tape pisang. Untuk jadwal pembuatannya, di hari Jumat kita lakukan persiapan alat dan bahan. Lalu Sabtu, Minggu, dan Senin itu proses pembuatannya. Dan dilakukan hasil pengamatan pada hari Minggu, Senin, dan terakhir hari Selasa. Ya, teman-teman, jadi sebenarnya tuh buah pisang juga bisa dijadikan tape, seperti halnya singkong dan beras ketan, dan rasanya pun juga tak kalah enak. Jadi teman-teman, kesimpulannya setiap bahan makanan yang memiliki kandungan zat tepung yang tinggi dapat dibuat menjadi tape dengan cara fermentasi, yang merupakan contoh dari bioteknologi konvensional. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Erika. Apa tape pisang bisa dikonsumsi seperti tape dari bahan yang lain? Terus gimana rasanya? Sama seperti tape dari bahan lain. Tape dari pisang dapat dikonsumsi. Rasanya enak loh. Silahkan dicoba ya. Kok enak banget? Coba. Nah, teman-teman, itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang tape pisang. Sekian, terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah serangkaian kegiatan kita lalui, mulai dari kalian merencanakan percobaan, kemudian menyusun jadwal, lantas melaksanakan kegiatan tersebut, sampai kalian presentasi sehingga mendapatkan hasil, saatnya hari ini kita menyimpulkan. Kira-kira tape dari bahan apa yang cocok untuk daerah kita? Tape dari bahan
Bisa. Apa? Karena di daerah kita dibanding bahan baku yang lainnya paling banyak adalah yang berupa Bisa. Itu akan membuat daerah kita menjadi berbeda. Tape produk kita berbeda dengan tape produk-produk daerah yang lain. Bagi anak-anak, terima kasih atas pendapat kalian yang luar biasa. Dan Bapak yakin sejak dari awal pembelajaran hingga saat ini tentu banyak pengalaman yang kalian dapatkan yang akan bermanfaat di kemudian hari. Karena itu Bapak minta ada di antara kalian yang mengemukakan pendapatnya dalam hal ini. Siapa bersedia? Oke, sendiri, silakan. Wah, tentunya kita sangat senang Pak dengan membuat tape itu. Mikroorganisme itu bisa dimanfaatkan dalam proses bioteknologi. Ya, bagus sekali sendiri. Dan pendapat yang kedua ada, ya, silakan ya. Bukan hanya itu, Ya. dengan pengetahuan ini, kelak di kemudian hari kita dapat memanfaatkannya sebagai usaha pangan olahan. Iya, iya. Oke, bagus sekali. Bapak semakin bangga dengan kalian, sudah kerja keras kalian, dan apa yang telah kalian selama ini semoga bermanfaat di kemudian hari. Dan akhirnya selesai juga pembelajaran hari ini. Karena itu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat serta barokah, mari kita tutup dengan berdoa. Ya teman-teman, marilah kita mensyukuri atas pengetahuan yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, terima kasih. Dan sebelum saya melakukan ini, tolong nanti kursi dan meja dibalikan pada posisi yang semula. Oke? Siap. Akhirnya saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, cara belajar seperti ini sangat mengasyikkan. Saya sangat terkesan dengan proses pembuatan tape ini. Saya menjadi paham apa itu bioteknologi konvensional. Gimana ya? Setelah atau selama pembuatan proses tape ini membuat kami lebih aktif, lebih bersemangat untuk belajar, membuat atau menciptakan sesuatu yang baru. Ya, kami merasa seperti tertantang. Ya, semoga saja nanti menjadi pengusaha tape.